2, 1. Wow, untuk garis pesawatnya ini yang menjadi pertanyaan. Gimana kah? Oke, kalau kita lihat sudah terlihat garis pesawat melintas membelah Vikendi menjadi 2. Di sini ada beberapa tim juga sudah melepas parasutnya. Tapi kalau kita lihat, mungkin ada banyak sekali tim yang akan melakukan scrapping di Vikendi. Menurutmu gimana, Pasta? Ya, kalau seperti ini dari Vikendi sendiri udah ada beberapa daerah yang dikuasain sama beberapa tim, seperti Morp yang biasa turun di arah Cosmodrome, Volnova yang biasa diambil sama tim Bigetron juga. Lihat dari arahnya Bigetron, mereka terlihat sangat jelas untuk menuju ke arah Volnovanya, tapi masih ada banyak tim juga yang berusaha untuk mendapatkan daerah-daerah di daerah Dobromestonya. Ya, dan ini buat para tim yang sudah turun duluan, ini akan menjadi PR buat mereka juga karena untuk circle pertama ini akan menuju ke arah kanan atas. Tapi untungnya untuk yang circle kali ini tidak terlalu ekstrim seperti circle-circle biasanya pada Vikendi. Namun ini akan menjadi sesuatu yang menarik ketika mereka melakukan rotasi. Antara itu early rotation atau enggak itu late rotation. Gue kira heavy rotation. Oh bukan, beda itu. Tolong. Dan kita lihat sudah ada terjadi tapping-tapping juga sekitar di arah Pot Vosto dari arah EVOS sendiri. Cuman belum terlalu banyak sekali kejadian yang signifikan di sini. Dan beberapa tim juga sudah mulai menyebar. Dan pastinya ini bakal menjadi suatu keuntungan bagi beberapa tim yang sudah menempati di arah bagian atas seperti di Cosmodrome atau di Pot Vosto, Mount Kresnik. Ini mereka tidak perlu melakukan banyak rotasi yang akan mempersulit mereka. Ya, tapi Peskova benar-benar kosong banget. Kalau kita lihat dari bagian bawah dari circle-nya, tadi ada Aerolwolf, ada IOG juga yang sudah mulai turun di arah Pot Vosto-nya. Di bagian bawah lagi Volnova, Bigetron, terus di sekitar sana juga ada tim lain juga ternyata di arah-arah sekitar Bigetron. Ada yang mengambil di arah santranya itu. Ada Lowry, baku tembak sudah mulai terjadi kali ini. IOG lagi-lagi bakal fight kali ini dengan tim EVOS dengan sangat dekat jarak pertarungan mereka. Siapa bakal memenangkan fight terlebih dahulu untuk early fight kali ini? Satu pick berhasil diamankan, Gangsa tumbang langsung ke knock di depan pintu sebelum dia masuk dan menutup angle shoot dari pemain-pemain EVOS. Ya, dan di sini dari EVOS sendiri pun memiliki positioning yang cukup enak karena di mana kita bisa lihat Foxe berada di atas atap rumah. Secara vision ini memang lebih luas dari arah EVOS, sementara satu yang sudah tumbang dari IOG harus segera diselamatkan. Mulai dari di spray di sana menumbangkan 2 dari IOG. Bahaya sekali IOG di early game kali ini, akan langsung dikembalikan ke lobby oleh KZ, nampaknya oleh EXG juga. Sementara itu, oh my god, Rata cepat banget IOG pulang. Bahkan langsung ada shout yang dikeluarkan oleh EVOS di arah stage. wow, cepet banget ya. Cepet banget men, gak sampai 5 menit waktu pertama berjalan. Ini tuh mengingatkan saya terhadap yang kemarin IOG juga selalu bertemu dengan tim lain ketika landing pertama kali. Dan IOG di match kedua ini sepertinya belum terlalu baik juga, harus tusun di urutan ke-16. Dan di sisi lain kita lihat ada Louvre juga masih asik di Hot Spring. Betul. Ya kan, cukup leluasa looting di sini walaupun jarak mereka tadi tidak terlalu jauh dengan Bigetron, tapi sepertinya mereka lebih milih untuk mengamankan area dari masing-masing tim ini. Tidak ingin adanya baku tembak di awal karena mereka ingin memaksimalkan, walaupun ya di sistem PMPL sekarang itu udah dikali 2 looting dropnya, tapi mereka tetap ingin bermain aman kecuali EVOS dan juga IOG yang sudah mulai barbar dari early game tadi. Yes, bener banget. Sementara itu kita melihat ke tim DG. Di sini mereka juga masih melakukan scrapping dan looting. Dan kalau kita lihat memang performa dari tim-tim underdog seperti DG juga luar biasa. Sangat tidak terduga. Dan ini dia dari tim Geek yang tadi baru saja menyabet winner-winner chicken dinner. Mereka pun berada di posisi yang memang tidak terlalu banyak melakukan rotasi. Mereka sudah berada di atas dari map Vikendi. Sementara kita bergeser ke Volnova. Kalau di kota Volnova ini sendiri lebih banyak lootingan memang di SMG ya. Yap. Dan kalau misalkan kalau di public match, tapi kan ini kali 2. Kali 2 tuh bisa nemuin senjata-senjata yang tadinya SMG doang, terus tiba-tiba rivalnya juga berhasil diamankan juga. Jadi karena di kali 2 ini buka pintu seperti yang udah sering gue bilang ke Flo juga, buka pintu nggak akan heran kalau ngelihat M4 berjejer 2 biji barengan dengan peluru-pelurunya. Itu tidak menutup kemungkinan seperti itu. Makanya itu banyak sekali tim yang lebih memilih untuk tidak kontes di awal ya. Jadi mereka lebih memilih untuk menggunakan vehicle, muter, mencari sesuatu. Sementara ini tim Aerowolf yang tadi kita juga sudah lihat di match pertama mereka cukup bermain sangat apik dan rapi. Sementara di sini EVOS masih senang sekali ya sudah mengamankan 4 poin kill di early game, sudah mengantongi beberapa poin untuk mengejar position tim lain.
Ya tapi kalau dilihat juga emang EVOS satu-satunya tim juga yang sering banget turun di area pot Fosto. Begitu kota mereka diambil sama tim lain, ada AOG yang berusaha untuk melakukan fight dan kontes ke arah pot Fosto. EVOS untungnya setup mereka lebih rapi. Satu pemain mereka langsung naik ke arah atap tadi dan ngebuat EVOS memenangkan fight-nya. Bahkan EVOS tidak kehilangan satu pemain mereka sama sekali. Semuanya utuh, setup ofensif yang rapi banget. Sebagai satu orang membuka view dari arah atap, 3 orangnya lagi setup untuk ngepres pertahanan dari AOG-nya sendiri tadi. Yes, benar banget. Sementara itu kita melihat di sini sudah terjadi spray down dari tim DJ menuju ke tim Red Rocket yang sedang melakukan rotasi menggunakan mobil mereka. Tapi ternyata Turner sudah sangat berdarah-darah di sini, harus melakukan healing lagi, spray down lagi dari Vanco, belum membuahkan hasil apapun. Ya, belum membuahkan hasil apapun, hanya sekedar pengusiran aja dari arah kompon yang sudah diamankan tadi sama tim DG. Diusir mundur, mungkin tadi arahnya Red memang hanya lewat doang, nggak ingin menuju ke arah kompon dari DG. Tapi DG menyambut hal itu dengan mikir kayak, oh mereka bakal ambil kompon kita, oke kita usir mereka. Tapi ternyata dari Red juga sudah mulai melakukan setup. Kali ini DG bakal lari dengan mobilnya, Dacia-nya 2 orang di arah mobil. Apakah bakal di-spray dengan tim Red? Angle view-nya tidak terlalu bagus, tapi ada beberapa damage yang masuk menuju ke arah X. Untungnya angle view masih bisa ditutup dari area perbukitan yang ada di sekitar mereka. Ini YOLO banget, rotasi dengan menggunakan crispy car di sistem turnamen lootingnya dikali 2. Itu Ya. crispy car banget Susah sih. banget ya pastinya ya, karena lebih mudah hancur dibandingkan Dacia. Sementara kita melihat di sini sudah terjadi spray down dari Morph dengan Geek. Wah, mereka bertemu lagi di Yap, Vikendi. bertemu lagi di arah jembatan yang berbeda. Kalau tadi di jembatan Irengel, kali ini di jembatan Iya. Vikendi. Kenapa ya mereka hobinya di jembatan gitu kan? Ya, ini udah jadi penumpukan banget trapping car yang menyakitkan dari trik tadi. Masuk satu pelurunya dan memberikan damage, tapi tidak sampai ke knock. Ya, dan kita lihat circle-nya pun masih tetap di situ. Sementara sudah terjadi banyak penumpukan tim-tim di antara Mouse Kresnik dengan Cosmodrome. Sepertinya mereka harus berpikir timing yang tepat ketika melakukan penyeberangan. Sementara kita lihat ada beberapa tim yang masih happy looting di bawah circle, di luar circle, dan cukup jauh bahkan. Mereka lebih memilih untuk bermain pasif. Karena kita bisa lihat kalau misalkan dari match-match kemarin, banyak tim yang tidak berani melakukan fight terlalu banyak di circle 1, 2, dan 3. Betul. Bahkan itu map Vikendi bisa loh 4 circle ya, tidak melakukan fight apapun yang terlalu besar. Yap. Agak sedikit lambat memang temponya. Tapi dari EVOS sendiri kayaknya mereka sudah mulai keluar dari pertahanannya. Mereka bakal bertemu dengan Dranix dari jembatan persis di atas pot Fosto dan juga di area sekitar Mount Kresnik. Sudah mulai ada baku tembak yang terjadi dan KZ sedikit memberikan gertakan ke arah Dranix, namun Dranix masih berada di tempat yang sama. EVOS juga masih berada di tempat yang sama. Belum ada tindakan ofensif dari kedua tim untuk melakukan setup push, hanya mengamankan daerah defensif mereka sendiri. Ya karena mereka sendiri untuk secara posisi masih ada di tengah circle. Jadi harus tunggu waktu yang tepat untuk menentukan apakah akan menyeberang atau tidak. Sementara kita bisa lihat masih banyak sekali tim-tim yang belum memiliki lootingan banyak. Seperti kita bisa lihat Foxnya sendiri pun helmnya masih crispy banget ya. Masih Yap. gampang sekali untuk pecah karena masih helm motor. Masih helm level 1, belum ada peningkatan lagi. Dan kalau diperhatikan juga kayaknya dari Dranix dan juga EVOS lebih memilih untuk menahan tembakan mereka. Entah karena emang view-nya tidak terlalu bagus untuk ngintip musuhnya, atau emang peluru mereka tidak terlalu banyak. Tapi dari Red Rocket juga sudah mulai melakukan rotasi. Ini ada sedikit segitiga perang di antara Red, EVOS, dan juga Dranix. Ada Morph juga yang sudah mulai datang. Compound yang diincar sama Morph mungkin sudah ditempatin sama Red. Ini yang ngebuat Morph menahan rotasi mereka sedikit. 2 pemain sudah mulai terlihat. Belum ada open fire dari Jaxi, hanya mengamankan posisi dan memberikan informasi bahwa compound yang mereka incar sudah diambil sama tim lain. Ya sementara itu di sini Rocky masih fokus saja dengan tim EVOS yang ada di seberang mereka. Mereka belum menyadari ada hadirnya Morph di belakang mereka. Dan ini menjadi suatu keunggulan juga buat Morph karena mereka dari tadi sabar banget mainnya, nunggu momentum yang tepat untuk maju. Karena kalau kita lihat dari map Erangel sendiri pun Morph juga menjadi orang ketiga ya. Betul. Ketika IOG sedang war dengan Dranix. Dan kita lihat juga Zabrol bermain dengan sangat hati-hati di situ. Dan sementara itu di sisi lain sepertinya DG sudah bertemu dengan tim Geek Fam. Ya, sudah ada baku tembakan terjadi di arah coal mine dan sekitar Cosmodrome juga. Tapi Morph berada di bagian depannya. Apakah Morph bakal nengok lagi ke arah belakang, atau dia akan tetap fokus menuju ke arah tim yang sudah mulai dia lihat? Kali ini dia bakal melakukan push 2 orang terkenok, bahkan 1 sudah dipulangkan ke arah lobby. Hanya Trix yang sedang terkenok. Spray jarak dekat dengan Uzinya berhasil mendapatkan 1 orang lagi. Last man standing dari Geek Fam. Ini bukan hal yang bagus untuk Geek pastinya. Langsung selesai kah? Belum. Belum. Masih bisa ada. bertahan. Last man. Oh, masih ada 2 ternyata. Ya, tapi kayaknya bakal ditinggal, J.
nggak bisa diselamatin lagi, karena kalau kita lihat tadi yang pertama kali menginisiasi itu dari tim DG. Jadi ada kemungkinan di mana compound dari tim Geek Fam ini tiba-tiba ditabrak oleh DG ketika mereka belum siap. Yap. Dan alhasil di sini Geek mengalami kesulitan yang cukup susah dan DG sudah mengamankan 2 kill point. Untuk early game ini sangat tidak baik untuk Geek Fam, apalagi circle-nya sendiri pun masih belum bergerak ke circle kedua. Ya apalagi Geek Fam tadi habis bermain bagus banget di map pertama kita di Erangel. Rensky juga langsung mengendarai kendaraannya lagi, bakal di setup. Mundur sedikit, ada backup juga dari 3 pemain lain. Mort berusaha untuk menyelamatkan Rensky yang membuka jalan untuk melakukan setup push ke arah tim Red. Mengurungkan niatnya untuk melakukan press ke arah pertahanan dari Red sepertinya dari Mort. Ya, mereka lebih memilih untuk disengage dari compound Red sendiri. Dan di sini mereka masih lebih berhati-hati karena masih menunggu untuk di manakah circle kedua akan berada. Yep, masih tetap di tengah. Ini nggak akan ada yang bergerak kecuali tim-tim yang baru aja jalan dari arah Blue Zone ke arah Play Zone. Bigetron sudah mulai masuk dan dia masuk menuju ke arah Semen Factory, bakal ketemu dengan 2 tim, berarti The Siren dan juga ada Bonafide di sekitar sana. Iron Wolf. Tapi cukup enak ini untuk posisi XCN pun masih berada di jauh banget dari area tim-tim yang sangat menumpuk. Sementara EVOS masih menahan posisi dari tim Dranix. Oke, Dranix pun masih bertahan di antara 2 jembatan. Harusnya ada satu tim yang bakal perang, 2 tim yang bakal perang antara NFT dan juga tim Onyx. Jarak mereka tadi kalau gua perhatikan di arah map ketika terbuka tidak terlalu jauh, berada di sekitar area-area Kastel, di atasnya Kastel, tapi masih belum masuk ke area Potfosto dan juga Mount Kresnik. Ya, dan Zekin pun masih scouting. Sepertinya ketika mereka akan masuk ke dalam circle itu akan terjadi war. Karena di situ biasanya sudah ada yang menjaga atau mendefense compound-compound mereka tersendiri. Sementara terjadi tapping dari Ucup. Belum bisa menumbangkan siapapun karena masih terhalang oleh besi-besi. Terkena sedikit damage ya. Lumayan. Bukan sedikit lagi. Lumayan. Ketutupan tadi. Betul, Casey bahkan langsung menutup angle shootnya. Dia healing terlebih dahulu sebelum melakukan shoulder pick lagi menuju ke arah Ucup. Oh, itu luar biasa banget ya tapping yang dilakukan oleh tim EVOS. Dan sementara kita lihat masih berusaha untuk healing. Mereka save untuk first aid kitnya ya, karena akan sangat berfungsi sekali ketika circle-circle sudah semakin mengecil. Oke, Cosmodrome masih ditempati oleh 2 tim di sekitar sana, bahkan 3 tim. Ada Morph, ada Geek, dan juga ada tim apa itu yang warna ini? Oh, DG. Berada di sekitar Cosmodrome-nya juga, tapi belum ada baku tembak lebih lanjut lagi yang terjadi. Masih menahan tembakan semuanya di arah komponen yang sudah mereka tempatin. Kayaknya agak sedikit pasif ya. Meta sekarang emang temponya agak lambat untuk early game-nya. Iya, benar banget. Apalagi di sini ternyata circle-nya pun masih 90% di daratan ya. Betul. Jadinya hasil mereka akan lebih menahan sampai kurang lebih circle ketiga atau keempat ketika mereka akan berusaha untuk mendapatkan komponen-komponen. Sementara di sisi lain ternyata Bigetron sudah bertemu dengan tim Iron Wolf. Dan ini apakah akan menjadi bukti bahwa Bigetron akan menyabet kembali the title of King of Vikendi-nya? Betul, apakah mereka bisa mempertahankan titel King-nya untuk turnamen nasional di PMPL kali ini? Sudah berada di posisi yang cukup nyaman untuk Bigetron, tapi jaraknya Bigetron juga agak dekat dengan Lovre, dengan Aerowolf, dengan Siren juga, plus Onyx yang bakal melipir ke arah Semen Factory juga. NFT juga bakal ngikut menuju ke arah Semen Factory. Ini bakal terjadi penumpukan di bagian kanan bawah dari circle yang kedua. Ya, dan ternyata di kota-kota Trevno dan Peskovka sendiri masih sangat sepi. Tidak ada yang mau menempati tempat itu. Sementara kita lihat di sini masih mencari scouting dan sementara akhirnya EVOS akan mendapatkan seorang dari Red Rocket. Yap, Rocky terjatuh tadi dan Casey masih melakukan healing bandage terlebih dahulu. Gak ada boostingan sama sekali. Foxe ada 1 energy drink dan ada 1 painkiller. Emang kayaknya healingan yang dipunya atau boostingan yang dipunya sama EVOS tidak terlalu banyak. Padahal dari Axis sendiri dia punya 3 energy drink. Mungkin bakal di-sharing ketika dibutuhkan oleh 3 orang yang lainnya. Dari Zabrol sendiri, Morph masih melakukan lock position mereka menuju ke arah tim Red yang sudah dari tadi, dari circle pertama mereka perhatikan pergerakannya. Kalau kita bisa lihat juga di sini dari tim Morph jaraknya cukup berjauhan ya antara Jaxi, Zabrol dan Rensky. Mereka sekitar 100 meter antara satu dan lain. Kalau terjadi knock itu akan menjadi suatu hal yang sulit bagi mereka. Tapi di sini mereka memiliki advantage ketika mereka bisa mendapatkan scout atau vision yang lebih luas. Dan circle-nya masih lagi-lagi ke tengah lagi. Ini akan membuat gameplay menjadi lebih pasif lagi pasti. Ini belum ada bantingan circle yang terlalu barbar, misalkan langsung menuju ke arah utara, ke arah selatan, timur atau ke arah barat, tapi masih berusaha circle-nya tuh ke arah center circle dari circle sebelumnya lagi. Jadi beberapa tim yang mengambil daerah tengah memang sudah aman dan tidak harus melakukan pergerakan. Ada beberapa open fire juga dari EVOS sudah mulai dilakukan lagi. Groza 1 set Robocop di airdrop yang kedua berada di sekitar area Onyx. Mungkin bakal diambil sama Alvirlo atau KP.
Ya, dan sementara kita balik lagi, EVOS dan Dranix masih tetap di stay di tempat yang sama. Mereka tidak mau melepas compound-compound yang mereka sudah dapatkan di sini. Apalagi kita bisa lihat banyak sekali penumpukan yang terjadi di area selatan circle. Nah, ini bakal menjadi tempat yang enak juga buat EVOS dengan Dranix untuk mencari poin kill atau pundi-pundi kill yang bisa mereka dapatkan dari tim-tim yang akan war di sekitar area tenggara. Tapi lihat tadi begitu mapnya dibuka, Bonafide juga langsung bergerak. Bahkan Bonafide tadi kalau nggak salah pergerakan itu menuju ke arah center, tengah-tengah circle persis. Sepertinya mereka sudah menebak ya, kurang lebih kayaknya circle-nya bakal di tengah banget nih. Yap. Dan kalau kita lihat juga ada beberapa tim yang melakukan rotasi tuh muter jauh banget, seperti contohnya Alter Ego, dia tadi dari kiri, tiba-tiba sudah muter jauh banget. Betul, sampai ke arah Semen Factory-nya, NFT juga menuju ke arah Semen Factory, Onyx juga menuju ke arah Semen Factory. Jadi ini bakal terjadi penumpukan di bagian kanan bawah mapnya. Udah pasti banget. Bagian tengah juga udah mulai crowded kali ini. Di bagian kiri atas tadi di map Cosmodrome kalau nggak salah ya, itu masih ada 3 tim yang berada di area sekitar Cosmodrome. Tapi dari Red, mereka juga tidak bergeming sama sekali di arah tempat yang sama, walaupun mereka sudah terpantau oleh tim Morph yang ini agak nekat sebenarnya untuk Morph. Mereka mengambil daerah defensif yang setup mereka tuh jauh-jauhan semua. Ya itu dia, makanya kalau misalkan nanti terjadi satu yang kenok, itu akan menjadi PR. Bahkan mungkin emang itu udah strategi dari mereka ya, untuk mengorbankan satu player untuk mendapatkan vision dan info yang lebih luas lagi. Karena bisa dilihat kan di sini dari circle-nya sendiri pun cukup berada di tengah-tengah, bahkan di sini daratan semua. Terlebih lagi kita bisa lihat dari sisi bawah itu terjadi penumpukan di mana Bigetron dan Onyx pun cukup berdekatan. Bigetron, Onyx, Siren, Lovre, jarak mereka nggak terlalu jauh. Tapi kalau kita lihat dari angle mapnya tadi, kayaknya yang ke sandwich tuh posisinya Bigetron. Ya, itu dia, apalagi cukup open ya kalau kita bisa lihat. Nggak terlalu banyak tempat-tempat seperti rumah, compound-compound defensifnya, namun bisa dimanfaatkan ketika mereka memiliki setup position yang baik, ketika mereka memiliki fortingan yang cukup baik. Dan sementara kita lihat semuanya masih saja menjaga compound mereka, tidak berani melakukan inisiasi tembakan yang terlalu banyak, karena mereka harus meng-save ammo atau peluru yang mereka punya sekarang. Oke, dari DG juga sudah mulai bergerak karena mereka berada di ujung dari circle yang ketiga. Mobil sudah mulai digerakkan, tapi Jaxi berpindah fokusnya dari lock ke arah red. Dia pindah locknya tuh ke arah tim DG. Bertukar posisi. Satu kendaraan sudah mulai meledak, bahkan Vanko langsung dipulangkan ke arah lobby. Dengan sangat cepat, tiba-tiba ada 2 setup spray, 2 klip berarti dari 2 pemain Morph. Yes, benar banget. Berarti mereka menunggu timing yang tepat untuk mendapatkan kill point dari tim DG sendiri. Dan DG harus kehilangan satu pemainnya, yaitu Vanko. Sementara Morph sendiri pun langsung melakukan regroup dari antara Jaxi dengan No Mercy. Sementara kita lihat circle-nya akan menutup lagi. Kemanakah arah circle akan berada? Kita lihat saja. Ambil tengah lagi. Atau ngebantu. Ambil tengah lagi. Oke, cukup enak untuk Bonafide yang 3 circle tidak usah melakukan pergerakan. Bigetron kali ini masuk. Ini bakal terjadi fight. Onyx tinggal pilih mau ke arah Bigetron, Lovre, atau ke arah Alter Ego, atau dia mau melipir lagi ke arah kiri untuk menuju NFT atau Siren. Jadi tinggal pilih mau ke arah mana. Oh, ternyata dia lebih milih untuk memutar sedikit jauh menuju ke arah sebelah kiri. Yes, benar banget. Dan ini agak susah ya untuk masuk posisi dari mereka sendiri. Karena mereka harus memutar agak jauh. Mungkin banting ke atas sedikit ya. Karena di atas pun masih agak kosong. Sementara kita lihat pun Louvre masih menjaga-jaga di sini. Tidak terlalu banyak gerakan yang dilakukan oleh tim Louvre. Sementara masih bermain dengan pasif, 0 kill saja. Dan kita menggeser posisi kita menuju ke Alter Ego. Di sini Alter Ego pun sudah sadar harusnya ya. Mereka sudah sadar nih, seberang mereka tuh ada. Tapi kayaknya nih dari sekian Vikendi yang udah kita lewatin, ini adalah Vikendi yang temponya paling lambat di antara Vikendi-Vikendi yang lain. Di antara Vikendi-Vikendi yang sebelumnya. Karena circle-nya sih. Iya, karena circle-nya selalu ke center lagi. Iya, apalagi tuh kalau di Vikendi tuh masih ada banyak rumah-rumah yang bisa dijadikan compound buat mereka bersembunyi. Alhasil jadinya bermain lebih pasif, lebih berhati-hati. Dan di sini kita sudah lihat ada tapping-tapping sedikit dari tim Louvre, hanya menggertak sedikit saja menuju tim AM, memberitahu, halo, kita ada di sini. Alter Ego sudah mulai terpantau tadi, tapi kita bakal fokus sedikit menuju ke arah NFT. Jarak mereka tidak terlalu jauh dengan tim Siren, hanya berbeda kompon doang. Ini mungkin kalau dibilang beda paguyuban doang. Ya, tapi di sini kita lihat sudah ada orang ketiga yang meng-setup posisi dekat Alter Ego. Di situ sudah ada tim nomor 10, yaitu Aerowolf. Ya, Aerowolf ternyata sudah mulai pelan-pelan masuk ke dalam circle dan pasti dia mendengar ada suara sedikit tapping-tapping dari dalam. Itu pasti akan memancing dari tim Aerowolf untuk bergerak sedikit mencari tahu siapakah yang ada di depan mereka. Sementara kalau kita lihat dari defensive itemnya, mereka pun sudah cukup baik dengan level 3. Dan kita sudah lihat ada lagi tetangga baru di sini, tim NFT dengan Siren.
Mau ditembak tuh tadi. Satu orang ada yang udah mulai bangkit dari dalam traktor rusaknya, berusaha mengamankan daerah jembatan. Ini sebenarnya enak untuk tim DG karena mereka masuk ke dalam circle, tapi tidak menguntungkan untuk pemain dari tim Geekfam. Karena posisinya Geekfam ini bener-bener kepepet banget, dia harus menuju ke arah jembatan. Kalaupun dia muter agak jauh, itu pasti bakal kelihatan sama 3 pemain DG yang tersisa. Ya, di sini harus menahan survival sangat kuat karena DG Geekfam tinggal sendiri ya tadi. Sementara sudah terjadi spray dari Sinon mendapatkan satu Flippy di sana. Oh my god, NFT pun mulai panik mencari tahu di manakah mereka berada, dan mereka pun hanya tetanggaan saja, hanya jalan yang memisahkan mereka. Di sini Sinon pun masih mencari-cari lagi, meng-scouting lagi. Yap, dan Sinon berhasil mendapatkan apa ya? Bisa dibilang support yang dipunya sama tim NFT tadi. Flippy-nya tertangkap dan untungnya Flippy langsung turun ke arah lantai 1. Jadi masih bisa di-backup untuk di-revive oleh 3 pemain yang lainnya. Tapi dari Alien Tempur sendiri sudah mulai melihat pergerakan dan Trik tertangkap kali ini. Mouth No Mercy menunjukkan kekuatannya. Satu headshot berhasil diamankan. Trik langsung dipulangkan ke arah lobby dan NFT berhasil selamat, masih utuh dengan 4 pemain mereka. Ada Siren yang berusaha untuk langsung masuk menuju ke arah pertahanan. Dari mana ini? Udah mulai dekat jaraknya. Ada Bigetron di atas sana. Barir menabrak bagian goanya, sedikit membuka jalan, memberikan distraction, dan mungkin bakal diparkir masuk ke dalam goa atau tidak. Dranix meledak mobilnya. Laser jatuh, Ucup hilang. 2 pemain dari Dranix hilang dengan sangat cepat. 2 pemain tersisa, dan Siren juga sudah mulai melihat pergerakan dari beberapa tim. 1 orang kenok dan harus segera di cover terlebih dahulu. Ya, sementara itu kita lihat circle-nya pun sudah menggeser kembali ya, dan di sini masih melakukan healing, revive dari Mozart. Harus cepat sekali karena untuk 14-nya sendiri pun tidak cukup kuat dengan mobil Crispy. Sementara itu kita lihat dari Siren sendiri pun sepertinya akan menabrak ke rumah yang sudah dihuni oleh Bonafide di sini. Oh, nekat banget. Oh, oke. Sepertinya akan terjadi permainan yang sangat agresif. 3D spray lagi. Oke, dia masih melakukan setup smoke terlebih dahulu. Ada NFT di bagian seberang sana, tapi Siren bakal masuk. Spray jarak dekat berhasil mengamankan 1. Bonafide melakukan flank dengan sangat baik kali ini. 1 tim lagi dipulangkan ke arah lobby, tapi Siren posisi backup dari Barir terlalu jauh. Ini membuat timnya akan kehabisan waktu untuk di backup, tapi Berry jersey berhasil diambil ternyata. Jersey bukan Berry. Sudah mulai maju. Barir harus mundur. Last man standing dari Siren. Ada 1 mobil yang ada di belakang mereka. Harus di smoke terlebih dahulu karena Evos berada persis di belakang dari Siren. Ya, dan pemain dari Bonafide berhasil untuk di-revive kembali di sini. Ternyata keputusan yang cukup gegabah dilakukan oleh Siren karena mereka pun belum terlalu banyak setup position, dan hati-hati di sini Rewind pun sudah mencari-cari. Wah, di mana ada smoke, di situ pasti ada manusia. Iya, betul. Dia bakal naik ke lantai 2, membuka view-nya supaya lebih jelas lagi untuk melihat ke arah lower ground. Tapi dari Red, Teddy juga berada di arah broken wall-nya. Bluezone sudah mulai bergerak. Kali ini Kings harus masuk ke dalam play zone-nya. Liquid sudah mulai tertembak. Ryzen melihat pergerakan dari 2 pemain NFT. Apalagi IP dan juga Liquid tertangkap di bagian sana. 4 setup langsung dilakukan oleh tim Bigetron. 2 poin kill sudah mereka kumpulkan. Ini akan sangat sulit untuk NFT masuk. Kalau tadi kita lihat di angle, NFT menghalangi jalur masuk dari Bigetron. Tapi kali ini Bigetron yang menutup angle-nya, dan wow, circle-nya. Hanya ada 2 tim yang langsung masuk ke dalam circle kita yang kelima. Ya, dan dimana kita lihat dari tadi masih aja XCN yang menempati circle itu, tidak bergerak sama sekali, tidak bergeming sama sekali. Sementara di sini sudah terjadi pertempuran yang sangat panas di luar circle. Hanya ada sisa waktu 1 menit untuk para tim yang sangat banyak di luar circle masuk ke dalam circle. Sementara kita lihat, sudah terkena sedikit banyak damage-nya. Dia ditembak, dan sepertinya Lovre itu easy, langsung terkena kepalanya. Smith mendapatkan headshot, dan Evo sudah mulai bergerak juga. Dia menunggu di bagian depan, menghentikan pergerakan tim-tim lain yang berusaha masuk ke dalam play zone. Smith mendapatkan angle shoot yang bebas, terus Smoke mendapatkan 1. Lovre 3 orang yang tersisa karena Twizy sudah dipulangkan ke arah lobby. Ya, tapi hati-hati untuk Alter Ego karena di belakang mereka masih ada tim Onyx yang berusaha untuk masuk ke dalam, dan mereka harus melewati Alter Ego di sini. Sementara kita lihat dari sisi lain, sepertinya tim Morph mengalami kesulitan di mana XCN sudah mulai mendapatkan 1 dan Fox masih meng-lock. Ini di-lock banget. Bots mau kemana kamu, Bots? Hanya menghabiskan healingan di balik pohon. Sudah terjebak. Gak bisa kemana-mana lagi. Lovre juga terjebak di arah yang agak sedikit jauh setupnya mereka. Mulai bergerak lagi. Badru berada di pinggir jalan menuju ke arah smoke-nya. Bots langsung hilang oleh Bluezone. Dia nggak mau ngasih kill ke arah Fox. Dia nggak mau Evos menambah pundi-pundi point killnya. Zuxi terkena headshot. Jersey juga berhasil diamankan. Trade knock terjadi antara Bigetron dan juga Bonafide. 2 tim ini sedang membuktikan kekuatan mereka. Smith mulai bergerak lagi. Bakal terlihat 1 pemain through the smoke. Bakal diintip sama Smith, belum bertembakan dari
Snipernya mengganti senjatanya, scope 3 keker langsung Slayer, terlihat dengan sangat bebas spray langsung through the smoke, knock berhasil diamankan. Smith mendapatkan tambahan knock ke arah timnya, tapi belum dipulangkan ke arah lobby. Hanya ada satu jet ski yang bisa dipakai untuk hiding spot. Mobil Forting juga sudah mulai di setup. Oh, nggak buat Forting, tapi menjemput temannya. Ya sebenarnya banget, apalagi di situ position dari tim Louvre agak cukup berjauhan. Sementara kita lihat dari BFD dengan BTR sudah terjadi spray, dan di sini langsung saja ditabrak oleh Alter Ego. Smith melakukan spray lagi dengan melakukan fronting spray di situ. Oh, harus terkena balasan balik. Sangat sayang sekali, dari belakang sudah ada backup yang sangat baik. Aerowolf masih berhasil mempertahankan position Ya, defensif itu mereka. YOLO banget setup yang dilakukan sama Alter Ego tadi untuk menabrak kompon yang dipunya sama Aerowolf. Dan kehilangan dua pemain dengan sangat cepat, hanya menyisakan hero seorang saja. Ya bisa jadi itu adalah bait supaya Heroes bisa masuk ke dalam circle, karena mereka harus melewati rumah-rumah yang sudah ditempatin dari Aerowolf. Tapi tetap saja posisi dari tim Alter Ego Heroes di sini sudah di lock oleh tim Aero, karena banyak sekali smoke di sana, terjadi blind spray pun, tapi Heroes masih bisa menyembunyikan dirinya di belakang mobil yang dia punya. Ya, ada satu forting yang bagus banget dari Heroes dan ada banyak banget smoke yang dia setup. Bahkan dia langsung ngedrop gas yang ada di tasnya dia. Hanya melakukan save ke arah item-item yang memang dibutuhkan. KP terlihat dengan sangat jelas. Langsung pulang ke arah lobby. Bonafide juga sudah hilang dari VKD kali ini. 8 tim tersisa. 22 orang yang masih hidup. Ryzen masih melakukan proning di arah Dacia yang sudah mulai berasap, dan Luxi sedang melakukan healing. Evos Foxer tertangkap, bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby. Tambahan poin lagi untuk Morph. Louvre berhasil masuk ke dalam circle, tapi kita lihat di sebelah kiri terjadi penumpukan. Bahkan Pala Gimbe masih melakukan healing di arah blue zone-nya. Masih bergerak perlahan-lahan. Microboy bakal langsung ngecek kanan dan kirinya. Di belakang mereka ada Morph, sudah mulai dijagain. Kali ini bakal mengintip ke arah Dacia yang terparkir di arah dekat pohon. Kaizi terlihat Jexi kali ini mendapatkan satu free shot ke arah batunya. Langsung ada steal kill mungkin, tapi dia harus reload terlebih dahulu. Jexi apakah bisa melakukan steal kill? Tidak bisa, dan EVOS langsung dipulangkan ke arah lobby. 6 tim yang tersisa. Renalre masih melihat pergerakan dari XCN, langsung di spray down begitu saja. Sedikit menghentikan tembakannya, dan dia harus fokus karena ini udah menjadi area open field untuk circle yang ketujuh. Ya, namun di sini kita bisa lihat Morph ini membuktikan bahwa walaupun mereka berjauhan, mereka backupnya tuh sangat cepat. Terbukti di sini mereka masih stay dengan 3 orang dan sudah mendapatkan komponen yang dari tadi mereka incar. Sementara di sini terjadi setup juga dari tim Aerowolf. Mereka berusaha untuk mengamankan sisi-sisi circle di dalam. Terjadi spray down lagi dari Potato. Oh, belum berhasil mendapatkan. Tapi ternyata Alter Ego harus kembali ke lobby di posisi ke-6. Yap, 5 tim kali ini yang tersisa. 3 orang dari XCN masih bisa berdiri kokoh, tapi Rexa harus segera diselamatkan. Revive menutup angle shootnya terlebih dahulu, smoke setup terlebih dahulu, dan Kenju berusaha untuk naik ke atap kah untuk membuka view-nya. Tapi kayaknya dari ada granat yang masuk. Ini bener-bener tipis banget. Toms terjebak, gak bisa kemana-mana di arah rumah yang sama, dan langsung terpick off begitu saja. Toms pun terjatuh. Ada Aerowolf yang mengambil keuntungan di antara Louvre. Tapi Bigetron, Zuxi mulai tumbang kali ini. Masih ada bukit yang bisa dipakai untuk menutup angle shoot, dan ada satu porting mobil yang sudah mulai terbakar. Ada tembakan-tembakan dari Larry menuju ke arah Aerowolf, tapi belum ada pick off yang berhasil dilakukan. Turun lagi ke arah bawah, perang jarak dekat, dibakar. Itu bakal di steal kill harusnya. Ya, Toms bakal terbakar begitu saja dari lemparan molotov pemain-pemain XCN. Ya, dan masih tersisa 5 tim dengan 16 orang yang alive di sini. Ini akan menjadi suatu perpecahan darah yang sangat besar. Dan circle-nya sudah mulai menutup kembali di sini. Aerowolf masih harus mencari lagi di mana posisi-posisi dari musuhnya. Dan ternyata di situ masih XCN bertahan dengan Louvre. Louvre Ozora bersisa sendiri saja, masih melakukan spray ke dalam. Rexa sudah melakukan balasan, dan Louvre harus kembali ke lobby. Sayang sekali. Oke, Louvre dipulangkan langsung begitu saja, masih menyatu dengan alam. Kali ini 4 tim yang tersisa XCN. 3 orang aktif, 1 orang sedang knock. Dan kali ini kita bakal berpindah menuju ke arah Aerowolf yang sudah mendapatkan angle ke arah kompon dari XCN. Akan sangat sulit mereka untuk bergerak ke arah blue zone, karena safe zone tidak menuju ke arah mereka. Aerowolf hanya butuh bergerak sedikit. Tim nomor 13 juga sudah mulai masuk kali ini. Digerakkan begitu saja. Larry berhasil terpick off, Alien tempur mendapatkan 1 orang. Rexa mungkin bakal menyusul, tapi dia masih bisa menutup angle shootnya. Smoke setup, 2 setup smoke dari tim Bigetron. Microboy masih berada di bagian belakang, dan kali ini Zuxi bakal maju ke depan sana ngintip sedikit. 1 orang udah mulai kelihatan. Terus the smoke belum mendapatkan apapun. Covering fire yang sedikit terlambat. Mungkin Microboy bakal maju ke depan sana karena pohon berhasil mendapatkan 1. 2 orang yang ada di depan Microboy tidak berhasil dihadapin. Kaki sudah mulai terlihat bakal ditembak sama Hazelnut, tapi tidak mendapatkan apapun. Dan kali ini langsung dipulangkan ke arah lobby di urutan keempat. Morph pun tumbang. 3 tim tersisa. Bigetron hanya menyisakan 1 player yang masih bisa berdiri kokoh karena 2 pemain lainnya sedang dalam posisi knock. Ya,
Yes, benar banget. Dan ini membuktikan bahwa Bigetron sepertinya sudah mulai panas. Mereka berusaha untuk menembus kembali title King of Weekend dan terjadi spray di sini. Tapping. Ivory masih bisa meng-cover dirinya dengan rumah yang ada. Namun tidak bisa karena Hazelnuts mulai menumbangkan salah satu player dari XCN. Rexa di sana harus tumbang. Apakah langsung di finish? Dan sementara kita lihat lagi. Oh, terjadi kill steal dari Zuxi. Nice. Oke, Zuxi mendapatkan steal kill-nya. Kali ini Bigetron bertahan dengan 2 pemain. Satu yang kenok masih berusaha untuk di-revive. Kayaknya udah di-revive semuanya. Bigetron berhasil bertahan dengan 3 pemain. Ada Rambo tadi di tangan siapa, gue gak terlalu memperhatikan. Tapi Hazelnut bakal berada di bagian paling depan. Lempar granat lagi Renalre. Dan Potato berada di bagian paling belakang. Satu kenok berhasil menuju ke arah tim XCN. Bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby. Dan 2 tim tersisa. Aerowolf atau Red Aliens yang bakal mendapatkan chicken di arah Vikendi. Apakah rajanya akan menguasai Vikendi lagi kali ini? 4 lawan 3. Dan lihat 10 poin kill sudah dikumpulkan oleh Bigetron Red Aliens sejauh ini. Kalau mereka bisa meratakan Aerowolf berarti 14 poin kill yang mereka kumpulkan. Wow, mereka panen banyak ya di Vikendi. Karena tadi mereka ketika melakukan rotasi bertemu dengan banyak sekali tim-tim lain. Sementara di sini hanya ada sedikit-sedikit low ground dan high ground yang bisa digunakan oleh para player. Sementara itu Aerowolf sudah mulai meng-set up posisi mereka menyebar sedikit. Tapi ternyata di depan masih ada cekungan yang bisa mengcover semuanya itu. Yap, lempengan-lempengan yang berusaha dimanfaatkan untuk dijadikan hiding spot kiri dan kanan. Semuanya masih masuk ke dalam circle. Tapi perpindahan untuk circle yang sekarang karena Blue Zone juga sudah mulai menghimpit. Ini bakal jadi PR buat mereka. Ini harusnya misalnya bakal bergerak di spray langsung. Ternyata Alien Tempur yang mempunyai M249 senjata Rambo di tangan Alien Tempur. Ada, wow, vestnya masih fresh dari Potato. Vest level 3, helm level 2 masih fresh. Belum terkena damage sama sekali. Ada medkit juga di tangannya Potato. Ini bakal menjadi pertarungan yang agak sedikit panjang. Ini udah masuk di circle yang terakhir. Sementara Zuxi kita lihat helmnya udah mulai bocor, Microbe juga helmnya udah mulai bocor, face-nya udah mulai bocor. Gila, ini setup dari Bigetron, defensif mereka low parah, bener-bener low banget. Masih bertarung untuk menembus smoke-smoke yang sudah mulai di setup. 3 setup smoke yang sudah mulai terlihat, satu sudah mulai hilang dan hanya tinggal 2 setup smoke. Aerowolf juga sudah mulai kelihatan. Kali ini Zuxi berada di arah pohon yang sama. Mereka terhimpit, ada through the smoke menuju ke arah Zuxi. Proning dan langsung terpick off. Microboy headshot langsung dari arah Renalre. Potato bakal maju ke depan sana sedikit melipir ke arah batu. Flank kanan dan kiri Zuxi terlihat spray dengan sangat bebas. 1 orang tersisa. Apakah bisa mendapatkan chicken? Ryzen masih berusaha untuk melakukan survive. Oh my god, 4 lawan 1 kondisi kita kali ini. Dan Ryzen pun ditumbangkan. Aerowolf mendapatkan chicken di arah Vikendi. Wow, itu merupakan suatu match yang sangat menegangkan. Di mana Aerowolf mendapatkan banyak sekali keuntungan ketika mereka defensif, itemnya masih full. Dan Bigetron sendiri pun sudah mulai merah semua armornya. Dan congratulations.